Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah mushola Al-Ikhlas, apa kabar? Alhamdulillah. Semoga sehat badannya, Amin. sehat pikirannya, Amin. sehat hatinya, Amin. sehat dompetnya. Amin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadli wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati DKM Mushola Al-Ikhlas Bapak Ustadz Riyadi dan juga Ustadz Tri, Ustadz Ali, Ustadz Durhadi, Ustadz Muhtarom, dan semua para ustadz, baik ustadz besar maupun ustadz kecil. Kalau ustadz besar istrinya lebih dari satu, ustadz kecil istrinya satu. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini melanjutkan tema pada malam yang lalu di masjid yang lain. Malam yang lalu saya terangkan salatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doa sebanyak-banyaknya. Baik doa kebaikan untuk pribadi maupun doa kebaikan untuk orang lain. Yang kedua, al-imamul adilu, imam yang adil. Ciri imam yang adil kata Al-Quran, alladzina immakannahum, orang-orang yang apabila kami beri kedudukan kekuasaan di muka bumi, fil ardh, aqamus shalah wa atawuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Pemimpin yang mendirikan sholat, pemimpin yang menunaikan zakat, dalam arti baik hubungannya kepada makhluk juga baik hubungannya kepada masyarakat rakyatnya, punya kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Wa amaru bil ma'ruf, punya energi potensi untuk kebaikan, menyuruh kepada kebaikan. Wa nahaw 'anil munkar, punya energi potensi untuk mencegah keburukan. Dan milik Allah akibat segala sesuatu. Itu tema pada malam yang lalu di masjid lain. Di masjid ini juga sama temanya. 3 orang yang doanya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Ramadan ini kesempatan emas bagi kita untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, banyak berdoa. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang aku, katakan aku ini dekat. Aku menjawab seruan orang yang berdoa. Ila akhir ayat. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
ragu, tanpa syak, pasti dikabul. Yang pertama, da'watul madlumi, doanya orang yang dizalimi. Yang kedua, doanya orang yang musafir, melakukan perjalanan jauh selama safarnya tidak mengandung maksiat. Dan yang ketiga, doa orang tua kepada anaknya. Yang pertama adalah doanya orang yang dizalimi, sehingga Nabi bersabda, ittaqu da'watal madlumi, hindarilah oleh kalian doanya orang yang dizalimi. Al-Kisah, ada seorang ayah, keluarganya, anak-anaknya lapar. Sebagai orang tua tergerak bagaimana keluarga dan anak-anaknya tidak kelaparan. Maka dia bawa jala, tahu jala ya? Jaring. Pergi ke sungai. Dari pagi menebar jala sampai siang tidak dapat satu ekor pun. Maka meneteslah air matanya. Terbayang betapa sedihnya melihat keluarga dan juga anak-anaknya. Maka dia dengan menangis doa sekencang-kencangnya di hadapan Allah agar kemudian dapat rizki dari menjaringnya itu. Maka di sore hari masih tetap menjala. Alhasil dengan izin Allah mendapatkan ikan yang di luar batas normal ukuran besar, sehingga gembira. Terbayang di benaknya, nanti istri anak saya makan dengan lahap, dan kalau mereka puas saya pun lemas, saya pun puas. Maka kemudian pulang. Di tengah jalan ada rombongan raja. Melihat ikan yang besar, timbul rasa ingin. Karena dia punya kuasa, akhirnya ikan yang dibawa oleh orang tersebut dirampas. Maka betapa sedihnya laki-laki tersebut. Tadi sudah senang, betapa keluarganya akan makan enak, makan besar, dapat ikan. Sekarang kembali bersedih. Maka dalam hatinya berdoa, ya Allah, sebagaimana dia menunjukkan kuasanya, maka tunjukkanlah kuasamu kepadanya. Maka raja menimang-nimang ikan yang besar, diperlihatkan kepada istrinya. Ya, wahai istriku, ini adalah ikan yang besar, kita makan enak, ya, kita bakar. Lagi nimang-nimang, kemudian jarinya digigit sama ikan tersebut. Alhasil kesakitan, dia tidak bisa tidur. Kata tabib, ini menjalar racunnya ke jarinya, harus dipotong jarinya. Malam masih gak bisa tidur. Akhirnya diperiksa lagi sampai ke lengan, harus dipotong lengannya. Terus sampai menjalar, ya, ke siku, harus dipotong sikunya. Maka akhirnya dia sadar, mendatangkan orang yang bijak. Apa sebabnya saya dapat musibah semacam ini? Kemudian memang ceritanya bagaimana? Cerita tuh, dia merangkap ikan besar. Akhirnya didatangkan laki-laki miskin tersebut. Ditanya sama orang bijak, apa yang kau doakan untuk raja? Saya berdoa kepada Allah karena saya dizalimi. Ya Allah, sebagaimana dia tunjukkan kekuasaannya, maka tunjukkan kekuasaanmu kepadanya. Nah ini, hati-hati terhadap doa orang yang dizalimi. Kisah yang kedua,
kemudian di hari yang tidak disangka-sangka, akhirnya dia sekeluarga di penjara, masuk jeruji besi. Maka anaknya bertanya, wahai ayah, kenapa kita ini di penjara? Kenapa dulunya kita kaya sekarang miskin? Dulunya terhormat sekarang terhina. Kata ayahnya, Yahya bin Khalid al-Barmaki, wahai anakku, mungkin ada perbuatan zalim kita kepada seseorang dan kita menganggap remeh, enteng, sehingga doa itulah yang kemudian membuat kita menjadi terhina. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa yang tidak ditolak atau diijabah oleh Allah adalah pastinya yaitu doanya orang yang musafir. Haji kan jauh ya, umroh itu doanya dikabul, atau dalam perjalanan yang penting tidak maksiat. Tapi apakah bisa musafir doanya tidak dikabul? Bisa. Nabi menyebutkan seorang laki-laki yutilus safaro, perjalanannya panjang. Yaqulu ya Rabb, dia berdoa, ya Allah, ya Allah. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa qudiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jadi penyebab doa tidak terkabul adalah diantaranya masuk ke dalam tubuh kita makanan haram atau pakaian kita dari yang haram. Kemudian yang ketiga, doa yang tidak ditolak atau pasti dikabulkan adalah doanya ayah kepada anaknya. Masuk di dalamnya ibu, ya. Kenapa ibu tidak disebutkan? Karena ibu lebih banyak haknya. Tentu kita berbuat baik kepada ibu lebih banyak daripada kepada ayah kita. Makanya, Bu, kalau lagi kesel sama anak, doakan kebaikan. Ini kisah Imam Mekah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Itu waktu kecilnya bandel, ya cerita. Tapi ibunya tidak pernah mendoakan keburukan. Ketika kesel, ketika menggumpal marahnya, ibunya ngomong, saya sumpahin kamu jadi imam Masjid Mekah. Itu, Bu. Doanya kebaikan. Alhamdulillah Allah rubah nasibnya, kemudian dia menjadi imam Makkah Al-Mukarramah. Dan juga kita sebagai anak jangan memancing-mancing kemarahan kepada orang tua. Nggak boleh. Harus birrul walidain. Ini saja ceramah singkat yang saya sampaikan. Dengan kesimpulan malam hari ini, ada doa yang diijabah, yang tidak ditolak oleh Allah. 3 orang. Yang pertama, doanya orang yang dizalimi. Yang kedua, doanya musafir. Dan yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.